Orang tua saya bekerja di salah satu perusahaan yang besar dan membuat kehidupan saya begitu tidak teratur oleh karena saya merasakan bahwa tidak ada yang perlu dikejar dalam hidup ini. Satu saat ketika COVID-19 menyerang, ayah saya mulai di PHK. Ayah saya berkata bahwa berhenti kuliah. Saya waktu itu masih semester 1, tentu merasa sedih oleh karena saya juga berpikir siapa yang akan membiayai saya. Jujur saja ini mengecewakan saya dan sangat menghancurkan hati saya. Oleh karena teman-teman saya yang seangkatan boleh lanjut duluan sedangkan saya harus berhenti sebentar untuk perkuliahan ini. Tapi tiba-tiba saya mendapat tawaran bekerja di kota Papua. Saya bekerja di satu rumah sakit yang dimana nominal gaji saya juga tidak begitu banyak. Akhirnya satu semester berakhir, kembali berkuliah, selesai semester 3, semester 4 saya pulang mengalami masalah yang sama, yang artinya saya juga harus bekerja kembali. Saya memutuskan untuk bekerja sambil berkuliah, tapi waktu itu jujur saja saya merasa malu karena saya harus menyapu halaman kampus, saya harus menyapu kelas dan lain sebagainya. Bahkan jadwal yang padat membuat saya semakin lama semakin terpuruk. Sementara dalam pekerjaan dan dalam pergumulan saya selalu berdoa. Semester demi semester berlanjut, tibalah di mana saya akan segera tamat. Ada satu kendala yang membuat saya dikeluarkan dari tempat labor tersebut dan putus asa kembali terjadi dalam hidup saya. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tiba-tiba saya dipanggil untuk menjadi seorang guru. Tentu sangat berat. Saya harus belajar untuk pendidikan saya dan saya juga harus belajar untuk mengajar di kelas. Singkat cerita, akhirnya saya ditamatkan. 1 tahun melayani di sekolah. Sementara itu juga saya sudah masukkan lamaran di salah satu organisasi dan puji Tuhan saya bergabung dengan organisasi tersebut. Dalam pelayanan saat ini saya berpikir terkadang dalam hati saya bergumul, saya bersungut bahkan menyatakan lebih baik saya kembali sebagai seorang guru. Tapi ketika saya membuka Alkitab di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Walaupun pohon ara tidak berbunga, walaupun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, maka aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Satu tujuan yang perlu kita tanamkan saat ini, bahwa hidup ini harus menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dikasihkan untuk Dia, tidak mengharapkan kredit apapun dari Dia, melainkan itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Maka Yesuslah yang akan memenuhi setiap kebutuhan kita.